Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini Sabda Tuhan diambil dari Kitab Mazmur pasal 3, tapi saya hanya akan membaca ayat 5 saja ya. Nanti silahkan sahabat membaca seluruh pasalnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, kekuatan-Mu, bimbingan-Mu, pimpinanmu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini sekali lagi juga menopang kami, dan kami mau bergantung dan bersandar terus kepada Engkau saja. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Sabda yang hidup. Amin. Inilah Mazmur pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat Kristus, sering kita dijejali oleh pikiran bahwa setiap orang harus selalu sukses, kuat, dan sehat dalam hidupnya. Padahal kan ada banyak masa di mana kita juga bisa mengalami masa sulit, tantangan, juga sakit. Banyak orang yang jadi semakin terpuruk karena dikuasai oleh hal itu, menjadi overthinking, lalu menjadi overwhelming, terlalu banyak, dan menjadi tegang karenanya. Saya melihat efek dari tuntutan agar selalu sukses, sehat, dan kuat itu justru seringkali malah mendorong seseorang menjadi lebih tertekan. Sahabat Kristus, sehubungan dengan kondisi di atas, maka ketika kita mengalami masa sulit, marilah kita mencari jangkar yang kokoh dan jalan yang membuat kita tenang. Nah, Daud dalam bacaan ini memberikan teladan bagaimana seseorang dapat menjadi tenang di tengah-tengah tekanan dan tantangan. Saat itu Daud menghadapi musuh yang mengejar dan hendak membunuhnya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Daud adalah ia berdoa kepada Allah. Mengapa itu dapat membuatnya tenang ya? Karena Daud percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Allah adalah penguasa. Bahkan gunung yang besar itu menjadi suara Allah dalam memberitakan perlindungan kepadanya. Gunung yang menjadi suara Allah dapat mengisyaratkan bahwa Tuhan Allah itu adalah raja atas alam semesta. Alam semesta ini dapat dipakai oleh Dia untuk menjadi kekuatan yang menguatkan, menyembuhkan, dan membahagiakan kita. Semesta adalah energi Allah sendiri, alat di tangan Allah bagi kuasanya. Dan jika umat Allah datang kepada Allah, maka alam semesta ini dapat dipakai oleh Allah sebagai alat kuasanya untuk menjawab doa kita. Nah, sahabat, juga gunung sebagai bagian dari alam yang pada saat itu ketika Daud berdoa ada di sekitar Daud telah dipakai untuk menyatakan kehadiran Allah, maka itu menunjukkan sesungguhnya Tuhan Allah itu selalu menyertai umatnya. Demikianlah kita sebagai umat Allah di masa kini yang mau selalu mendekati dan mau mendengarkan suaranya serta taat kepadanya, akan memiliki sensitivitas yang tinggi akan kehadiran dan penyertaan Allah di sekitarnya. Kita akan melihat penyertaan Allah dalam berbagai macam bentuk di sekitar kita. Karena Allah dapat menggunakan seluruh bentuk alam semesta ini untuk mewujudkan dirinya, untuk menunjukkan penyertaan dan kasih-Nya. Nah, jadi sahabat Kristus, Allah yang adalah Raja alam semesta ini, yang selalu hadir, menyertai dan memberikan kita kekuatan, pemulihan dan sukacitanya, jika kita mau datang kepadanya. Dengan demikian, kiranya umat Allah memiliki iman yang kuat kepada Allah. Sehingga dalam segala keadaan kita dapat memuliakan dan menjadi saksi kehadirannya, saksi penyertaannya, saksi dari kasih-Nya yang amat besar. Sahabat Kristus, di bulan keluarga ini kiranya kita dapat mewariskan
segala kekuatan yang asalnya dari Allah itu. Segala macam bentuk pemulihan dan sukacita ilahi karena iman kita kepada Allah yang kita tanamkan kepada anggota keluarga kita. Bahwa Ia selalu bersama anak-anak, orang tua dan seluruh keluarga kita. Sahabat, selamat bulan keluarga bagi jemaat dan simpatisan GKI Kuitang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.